warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat kesehatan yang insya Allah sama-sama kita rasakan saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, adik-adikku yang ada di rumah beserta keluarga, mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa meskipun dalam kondisi yang berbeda, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, untuk terus berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pola hidup sehat. Ini merupakan pertemuan pertama untuk membuka. Nah, kenapa di sini Umi mengambil tema yang pertama pola hidup sehat dengan kondisi saat ini, dengan kita melihat situasi saat ini, Umi mengambil kesimpulan untuk hidup sehat itu seperti apa, untuk mengenal lebih jauh tentang baik dari segi kesehatannya, baik ditinjau dari Al-Qur'annya, baik ditinjau dari bagaimana Rasulullah ajarkan tentang hidup sehat itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas. Sebelumnya sebagai pengantar, Umi ada sedikit video nih. Silahkan disimak dulu ya. Apa itu hidup sehat? Hidup yang bersih dan lingkungan rapi dan indah. Yang pertama, kita harus membersihkan rumah. Membersihkan rumah kita bisa menyapu, mengepel, mengelap meja. Yang kedua, kita harus membersihkan kelas. Membersihkan kelas kita bisa dengan cara menyapu, membersihkan meja, mengelap jendela. Yang ketiga, kita harus membersihkan taman. Membersihkan taman, kita bisa mencabuti rumput, menyapu dedaunan, membuang sampah yang berserakan ke tempat sampah. Yang keempat, kita harus membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, kita bisa membuang sampah di tempatnya, merapikan tanaman, dan menanam pepohonan. Sudah tahu kan cara hidup sehat? Ayo kita mulai dari sekarang. Nah, itu dia video tadi. Itu untuk mengenal dasar-dasarnya. Sehat itu seperti apa? Nah, itu dasar-dasarnya. Kita jangan menganggap sehat itu hal yang sepele. Artinya sehat itu apa sih gitu? Apakah baik secara fisik, sosial, mental, spiritual. Nah, sehat itu kita akan bahas untuk hari ini. Baik dari pengertiannya, bagaimana tujuan kita belajar tentang kesehatan untuk hari ini seperti apa, manfaatnya apa kita belajar tentang pola hidup sehat ini, dan tips hidup sehat itu seperti apa sih. Nah, itu akan kita pelajari. Oke, langsung aja ya. Ini menurut WHO, orang yang sehat itu adalah orang yang baik secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan rohaninya itu baik. Jadi baik dia dari fisiknya, kondisinya sehat. Jadi kelihatan tuh orang yang sehat tuh dia lebih fresh, tampaknya kelihatannya lebih fresh orang yang lebih sehat. Nah, kelihatan tuh. Nah, menurut WHO ya, pola hidup sehat adalah upaya seorang untuk menjaga tubuhnya agar dia tetap sehat. Nah, gimana sih kita udah sehat nih, gimana untuk menjaganya tuh kan lebih dikatakan susah, enggak, cuman bagaimana kondisi saat kita sehat, mempertahankan sehat itu enggak mudah loh. Kadang
kita baik nih secara fisik, cuman belum tentu kita baik kepada misalnya baik sosialnya dalam artian kita punya banyak teman, cuman dalam sosial lingkungan kita sehari-hari kita menarik diri, istilahnya menarik diri itu bergaulnya tuh sama teman-teman nggak semuanya kita pergauli seperti itu. Nah, pola hidup sehat itu untuk mempertahankannya seperti apa? Nah, pola hidup sehat itu dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, olahraga secara rutin, istirahatnya pun yang cukup. Istirahat yang cukup itu 8 jam. Yang normalnya dikatakan di sini 8 jam per hari. Minum air putih 8 gelas per hari. 8 gelas artinya berarti 1 liter per harinya. Jadi adik-adikku, meskipun dalam kondisi seperti ini, jadi adik-adik harus mencukupi semua itu meskipun dalam keadaan seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatan di rumah bisa dilakukan untuk mempertahankannya seperti apa? Nah, itu bisa dilakukan di rumah dengan cara misalnya olahraga apa yang bisa saat pandemi ini, misalnya senam atau main bulu tangkis atau main apa di rumah. Itu bisa dilakukan secara mandiri ya, bersama keluarga bisa saat pandemi seperti ini. Terus makanannya bergizi tentunya, jangan lupa karbohidratnya, proteinnya ya, itu vitaminnya juga jangan lupa ya. Terus olahraganya dirutinin meskipun cuma 30 menit per hari, itu rutin itu lebih baik daripada nanti lari berjam-jam tapi cuma sebulan sekali lah ya, seminggu sekali itu masih dalam proses baik. Cuman ada baiknya dia istiqomah per hari rutin, tapi cuma 20-30 menit itu aja udah lumayan bagus, yang bisa nanti membakar hormon dan lemak kita. Tujuan kita belajar untuk hari ini apa aja? Yang pertama, kita bisa mengetahui pola hidup sehat itu seperti apa. Dalam Al-Quran sudah dibahas seperti apa. Nah, pola hidup sehat menurut Al-Quran seperti apa sih? Nah, ternyata sudah ada nih dalam surat An-Nahl ayat 18. Maka jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang sehat, yang sangat berharga dan tidak ternilai tersebut adalah kesehatan. Jadi banyak dalam surat An-Nahl ini menggambarkan bagaimana Allah itu sangat begitu pentingnya kesehatan, istilahnya begitu pentingnya kesehatan, sehingga sudah tertulis dalam surat An-Nahl ayat 18 bahwa banyak sekali nikmat yang Allah sudah kasih ke kita, dan nikmat yang paling besar harganya itu adalah nikmat kesehatan. Cuman nikmat kesehatan itu kalau kita udah nggak sehat, kita mau ngapain fresh nggak kira-kira? Kita bisa berpikir secara lancar nggak? Kalau kita nggak sehat, mau makan aja mut-mutan, mau makan aja udah nggak enak, mau minum nggak enak. Apa yang kita sukai selama ini, misalnya ada yang suka coklat, ada yang suka makan bakso, itu udah nggak enak dirasa. Padahal saat kondisi normal dan sehat itu tentunya kita makan seperti orang normal, seperti itu saat kondisi normal gitu. Nah, porsinya juga sudah mulai berkurang ketika kita sakit, yang tadinya 1 porsi jadi setengah bahkan 1/4 porsi ya, bahkan cuma 2 sendok aja itu udah ngerasa nggak enak gitu. Jadi di sini namanya nikmat sehat, nikmat itu sangat luar biasa. Itu juga tertera dalam surat Al-A'la ayat 14 tentang kesehatan. Di sini bahwasannya dikatakan seorang yang sadar akan dirinya dalam menjaga kebersihan, maka Allah akan memberikannya kesehatan pada dirinya sebagai bentuk imbalan atas apa yang telah ia lakukan. Masya Allah sekali ayat ini. Allah itu maha baik.
Jadi apa yang sudah kita lakukan ketika kita bisa menjaga kebersihan, ketika kita bisa menjaga kesehatan kita, ketika kita bisa merawat diri kita, ini kan Allah kasih untuk dirawat. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki yang Allah berikan ini semuanya amanah ya, amanah yang harus kita jaga, amanah yang harus kita rawat. Nah, kita rawat bersama-sama untuk gimana amanah ini kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita dikasih imbalan nih sama Allah. Ternyata Allah sudah sediakan nih imbalannya kalau kita pandai untuk menjaganya, bahkan pahalanya pun sangat luar biasa ya kalau kita bisa pandai untuk istiqomah menjaga kebersihan baik diri kita sendiri, lingkungan, dan orang lain. Seperti itu. Terus bagaimana nih, itu tadi dari segi Al-Quran ya yang diajarkan. Sekarang gimana nih pola hidup sehat yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita? Jadi yang pertama, Rasulullah itu tidurnya lebih awal. Jadi tidurnya lebih awal, bangunnya lebih pagi. Jadi lebih awal ya, tidur awal, bangunnya awal. Jadi Rasulullah itu mengajarkan bahwa kita tidurnya cepat. Kalau kita nggak, kadang begadang sampai jam 2 malam, ntar bangunnya kesiangan gitu, itu nggak bagus ya. Itu nggak bagus, pola yang tidak baik untuk dibiasakan. Nah, nih menurut ala Rasulullahnya itu tidurnya kita lebih cepat. Nah, nanti bisa bangun awal, bangun malam, sholat tahajud, itu bisa, itu lebih sehat ya. Terus tidak makan sebelum lapar. Yang kedua, tidak makan sebelum lapar dan tidak berhenti makan sebelum kenyang. Masya Allah sekali ya. Di sini Rasulullah dia nggak akan makan sebelum lapar. Kalau kita enggak, udah makan pagi nih arem-arem, ntar makan besarnya lagi ditambah nasi, belum kerasa makan. Padahal tadi pagi sarapannya di rumah udah dikasih jagung rebus, udah dikasih ubi rebus. Nah, itu sebenarnya bagian dari makanan pokok. Nah, sampai sekolah mau makan lagi, nanti makan, belum makan nasi. Orang Indonesia biasanya belum makan nasi itu belum dikatakan makan ya. Nah, padahal tadi pagi udah makan jagung rebus sama, contoh kecil ya, udah makan jagung rebus sama ubi rebus, itu sudah termasuk makan ya, karena sama-sama pokok. Karena kita budayanya memang dikatakan sarapan harus makan nasi, jadi memang seperti itu ya budayanya. Oke. Berhenti makan sebelum kenyang. Jadi yang Rasulullah ajarkan ini bagaimana kita makan secukupnya. Jadi tidak makan yang berlebihan, tidak pula yang sangat sedikit ya. Kondisi tubuh kita memerlukan banyak nutrisi yang harus diberikan dalam tubuh itu ya, agar supaya kita bisa sama-sama di dalam tubuh itu kita rawat dengan memberi nutrisi, vitamin, gizi, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu salah satunya dalam pola makan ya Rasulullah ajarkan. Yang ketiga apa? Melakukan puasa sunnah. Ini Masya Allah sekali, puasa sunnah itu sangat bagus dilakukan untuk kesehatan. Kenapa? Karena dia membersihkan dari, misal contoh kecil puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ketika rutin dilakukan itu akan atau bisa membersihkan proses pencernaan kita. Jadi dia membersih lambung yang udah tiap hari kan kita makanan berbagai macam nih, selain makanan nasi, nutrisi yang lain, cemilan yang lain banyak nih. Nah, dia akan membersihkan sampah-sampah itu. Nah, dia akan membersihkan sampah-sampah itu dan akan mengolahnya dan akan membersihkannya menjadi lebih baik. Nah, itu puasa sunnah juga bagus. Kemudian yang keempat adalah memilih makanan yang halal dan thayyib. Ini karena kita orang muslim, jadi kita harus memilih makanan yang halal tentunya. Yang kelima adalah berolahraga. Olahraga di sini kalau di budaya kita boleh ya, bebas apa aja ya, bisa berlari, lari-lari kecil, atau bisa senam, atau bisa main basket, bola, dan lain sebagainya ya. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah di sini berkuda dan memanah. Rasulullah sangat senang dalam olahraga berkuda dan memanah. Yang terakhir menjaga kebersihan dan silaturahmi. Nah, Rasulullah ajarkan juga kita harus pandai menjaga kebersihan. Salah satunya potong kuku nih, terus gosok gigi. Nah,
potong rambut itu juga bisa. Nah, pandai-pandai kita bagaimana menjaga dan merawat amanah yang sudah Allah kasih ke kita. Terus salah satunya adalah silaturahmi. Silaturahmi juga penting. Itu akan memperpanjang usia kita katanya kan, untuk merawat bagaimana kondisi kita seperti itu. Nah, apa manfaatnya kita belajar dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau kita pandai merawat diri kita, pandai untuk merawat sehat yang sudah Allah kasih, jadi nanti manfaatnya apa aja? Hidup kita jadi lebih semangat, salah satunya semangat, tidurnya jadi lebih berkualitas, terus hidupnya jadi lebih seimbang, cara berpikirnya juga lebih positif dalam berpikir, terus bisa mencegah serangan penyakit, berbagai macam penyakit, kita lebih pede nih, terus bisa berpemikiran lebih fresh, lebih segar, dan itu kelihatan ya kalau orang-orang yang memang kualitas sehari-harinya bagus, sudah terpola, itu kelihatannya sudah fresh, oh ini orangnya hidupnya tertata nih. Nah, itu biasanya kelihatan. Nah, itu tadi ada yang manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada nih contoh yang nggak baik. Contohnya apa? Dia jarang olahraga, orangnya malas-malesan, sering merokok, kadang makan makanannya tinggi kalori, terus jajannya nggak sehat, tidurnya suka larut malam atau begadang ya. Nah, ini nggak bagus nih. Konsumsi minuman keras itu juga nggak bagus. Terus kurang minum air putih. Nah, rata-rata asrama tuh dia kurang konsumsi air putih, jadi belajarnya kan rata-rata ngantuk nih. Kalau udah pagi tuh kelihatannya ngantuk, lemas. Nah, itu berarti dia kurang konsumsi cairan. Jadi kalau dalam tubuh kita dia kekurangan cairan, kondisi respon keluarnya tuh kelihatan. Jadi mulai fisik itu sudah kelihatan dia kekurangan cairan. Dia akan beda dengan orang yang kondisinya cukup cairannya, dia akan lebih fresh. Kalau orang yang kurangan cairan, dia kondisinya lemes, ngantuk ketika belajar, terus dia tidak dia nggak mudah untuk menerima pelajaran itu, dia lemes gitu, jadi nggak semangat, kurang semangat orangnya tuh kalau orang kekurangan cairan. Kemudian dia kurang istirahat juga, terus kadang nggak mandi nih. Siapa yang nggak mandi di asrama? Ini harus menjaga kebersihan ya. Ini gaya hidup yang nggak sehat. Kemudian gimana sih dari kesimpulan kita berbicara tadi, belajar tadi? Nah, kesimpulannya untuk tips pola hidup sehat yang lebih baik itu apa? Nah, yang pertama, kita harus istirahat yang cukup dan teratur ya. Misalnya jam 9 nih udah tidur, nanti sebelum subuh udah bangun lagi. Nah, itu minimal kalau istirahat itu 8 jam per hari ya. Tidur yang cukup tuh 8 jam per hari. Kemudian perbanyak minum air putih, minimal 8 gelas per hari. 8 gelas itu sama dengan 1 liter air putih itu minimal ya. Terus nggak boleh begadang ya, kecuali ada tugas-tugas tertentu mungkin boleh. Nah, kalau kondisinya normal itu usahakan teratur istirahatnya. Kemudian mengelola stres, ini penting sekali. Kemudian rajin berolahraga, olahraganya rutin aja. Rutin, misalnya pagi jalan-jalan, bisa peregangan, bisa senam atau lain sebagainya sesuai dengan selera ya. Kemudian bisa menjaga kebersihan, misalnya pagi udah boleh bersih-bersih. Kalau udah bersih diri, bisa bersihin lingkungan, kemudian ngajak ke teman-teman nih gitu. Jadi kalau udah dalam diri kita bersih, baru kita ke lingkungan, baru kita ngajak orang lain. Bagaimana kita menjaga kebersihan diri? Yang seperti tadi sudah dijelaskan, kita bisa mandi 2 kali sehari, terus potong kuku seminggu sekali, terus
nyapu, ngepel, terus nyuci dan lain sebagainya. Itu kalau di asrama kan semuanya harus mandiri. Kalau di rumah mungkin adik-adik masih dicuciin sama orang tuanya ya, atau ada yang lebih mandiri, itu bagus ya. Terus tidak merokok, nah ini nggak boleh ya, tidak, atau berhenti. Buat yang merokok ini harus berhenti merokok, jadi nggak boleh merokok. Kemudian pilih makanan yang tepat dan sehat. Seperti apa? Kalau cemilan misalnya buah, sayur yang banyak ya, buah sayurnya tuh disupport, jadi biar lebih fresh. Jadi kondisi tubuhnya kalau dia banyak buah sayur sama air putih itu insya Allah sehatnya terjaga. Insya Allah kondisi tubuh dan hormon-hormon dan imun-imunnya akan terjaga insya Allah. Nah seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa Umi sampaikan untuk pertemuan ini. Semangat belajar dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.